Oke, halo, selamat pagi semuanya. Selamat tahun baru 2021 untuk anak-anak kelas 11 AK1 yang baru bergabung. Karena ini juga pertama kali mungkin kita ketemu atau yang pernah ketemu dengan saya di SMP. Oke, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Natalia. Saya akan mengampu pelajaran PKK kalian. Oke, nah mari kita mulai dari bab 7 karena sebelumnya ketika saya berikan tugas dari Edmodo itu sudah mencakup seluruh materi dari bab 1 sampai bab 6. Oke, kita akan mulai dari bab 7. Nah, untuk teman-teman yang ingin melihat bagaimana sih materi dari bab 1 sampai bab 6, nah saya sudah taruh di Google Classroom kalian sehingga kalian bisa cek, bisa lihat bagaimana sih materi dari bab 1 sampai bab 6 ini ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 7, media promosi pemasaran. Oke. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam media promosi pemasaran. Slide-nya saya buat dengan kanvas. Bagi teman-teman yang ingin buat slide menarik, bisa kalian lihat di kanvas juga ya. Nah, kita akan belajar dari yang namanya promosi terlebih dahulu. Nah, kata promosi ini dia berasal dari bahasa Inggris. Kata promote ya. Nah, artinya apa sih? Nah, berarti promote itu berarti untuk meningkatkan atau untuk mengembangkan. Nah, kalau dari sini aja berarti kita udah tahu dong, berarti promote ini tujuannya adalah untuk meningkatkan atau mengembangkan nilai dari satu produk tersebut, ya. Berbicara tentang promote, berarti kita akan berbicara tentang promosi. Nah, jadi apa sih itu promosi? Nah, promosi itu adalah satu aktivitas ya guys, aktivitas di mana kita akan melakukan satu komunikasi, baik itu secara verbal ataupun non-verbal, di mana berarti akan adanya interaksi antara seseorang atau dari unit usaha ke lainnya kepada masyarakat luas. Karena masyarakat luas ini yang akan menjadi konsumen kita. Oke, masyarakat luas ini kan bisa saja dari segi pemerintah lah, segi mahasiswa lah, segi, sektor pekerjaan lah, industri lah, dan sebagainya macamnya, ya. Nah, dari sini ketika kita melakukan interaksi dari seseorang kepada masyarakat luas tersebut, tujuannya adalah untuk memperkenalkan satu produk, ya, memperkenalkan satu produk, baik produk kita itu berupa yang fisikal atau yang jasa, ya. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa mempengaruhi masyarakat luas, supaya mau membeli dan juga mau menggunakan produk kita. Oke, dan juga mau merasakan jasa kita, seperti itu. Oke. Nah, jadi apa sih contohnya promosi? Nah, contoh promosi itu bisa seperti media cetak lah ya, seperti baliho, billboard, brosur, koran, majalah, dan sebagainya. Kalau kalian tahu, Jalan Glal itu banyak banget ya yang namanya media promosi. Dia itu bisa saja yang bentuknya seperti televisi besar atau juga yang misalnya seperti layar cetak yang besar ya, itu namanya billboard atau baliho, seperti itu ya teman-teman. Nah, berbicara tentang promosi tentu pasti ada tujuannya ya. Jadi apa sih tujuan promosi? Nah, pertama pastinya kita akan, meng-guide konsumen kita. Artinya kita ingin memperkenalkan produk atau jasa kita kepada masyarakat luas, itu yang pertama. Berarti ketika kita menyebarkan hal tersebut, berarti kita juga akan menyebarkan namanya informasi produk kita, kemudian kita akan menjangkau dan mendapatkan konsumen baru, ya. Setelah kita dapat konsumen baru, kita akan menjaga loyalitas mereka. Loyalitas itu artinya kesetiaan, ya, supaya mereka tetap mau memakai produk dan jasa kita. Kemudian ada juga untuk membantu menginformasikan keunggulan dan juga perbedaan produk kita yang kita miliki ini dengan produk pesaing. Jadi orang pada tahu, meskipun barang yang kita jual punya kita dan juga perusahaan lain berbeda, tapi ada keunggulan tersendiri produk kita. Kemudian kita akan menciptakan citra dari produk kita di mata konsumen sesuai dengan keinginan perusahaan. Artinya apa? Kalau kita punya promosi itu seginya itu yang ceria, yang berwarna cerah seperti itu ya, berarti kita pastinya orang-orang bakal tahu dong kalau misalnya kita punya perusahaan ini memang bergerak di bidang yang entertain ya. Kemudian produk yang kita tawarkan itu adalah untuk, memenuhi yang namanya gaya hidup lah, atau memberikan efek positif seperti itu ya. Jadi citra perusahaan itu di mata konsumen itu sangat baik. Lalu kita juga akan mempengaruhi pendapat dan juga perilaku konsumen terhadap produk kita. Oke, seperti itu. Ketika kita bilang promosi, kita akan pasti tahu juga namanya jenis-jenis promosi ya. Pertama ada promosi secara langsung, offline ataupun online ya. Nah, di sini apa sih jenis-jenisnya? Seperti yang tadi saya sudah bilang, promosi secara langsung.
Nah, promosi secara langsung ini berarti kita akan mengenalkan satu produk atau jasa kita itu secara langsung, artinya kita ketemu konsumen, ya. Nah, ini biasanya paling efektif itu dilakukan ketika sebelum adanya pandemik ya, ketika sebelum adanya virus. Kalau sekarang adanya virus, tentu akan sangat menyulitkan karena orang pertama sangat namanya sensitif ya, mau ngomong aja sensitif banget, harus pakai masker lah, tak boleh saling menyentuh lah. Nah, itu akan memperhambat yang namanya promosi secara langsung. Nah, promosi secara langsung ini sangat berefek baik ketika belum adanya terjadi pandemik. Nah, contohnya seperti apa? Seperti pembagian brosur, perbagian sampel, seperti itu ya. Jadi memang ada kontak langsung dengan penjual dan juga pembeli. Jadi jika pembeli merasakan sesuatu atau ingin bertanya tentang informasi, bisa langsung bertatap muka dan juga langsung berdiskusi seperti itu. Kemudian ada namanya media offline. Kalau media offline itu berarti yang tidak menggunakan kuota ya. Simpel banget kalau media offline itu berarti dia adalah promosi tapi tidak memakai kuota. Artinya apa? Berarti promosi ini dilakukan seperti contohnya TV lah, radio lah, banner lah, baliho lah, brosur lah, terus koran lah. Jadi memang tidak ada kontak secara langsung antara konsumen dengan kita, tapi konsumen akan tetap mengetahui produk kita ya lewat apa? Lewat media-media yang tidak memerlukan kuota loh. Oke, simpel ya. Kalau seandainya promosi media online berarti yang memerlukan kuota, kuota internet seperti apa? Promosi lewat Facebook, lewat IG, lewat YouTube dan sebagainya. Kalau kalian bertanya sama saya seperti ini, iklan di YouTube sama dengan iklan yang ada di TV. Apakah mereka sama, sama-sama online? Tentu tidak dong, guys. Iklan yang ada di YouTube berarti dia termasuk dalam iklannya media online. Tapi jika dia sudah ditampilkan di TV, berarti dia termasuk media offline, ya, simple ya. Karena kita lihat dari menggunakan kuota atau tidak, seperti itu, simpel ya. Ketika kita sudah ingin membuat namanya media promosi, kita harus melihat lagi nih gambaran usaha kita dia, offline atau online ya. Nah, ini ada perbedaannya guys. Kalau dari segi modal, kalau yang namanya usaha online berarti modalnya akan lebih murah dong, ya. Karena pertama itu startup-nya itu untuk membuat toko online itu hampir dikatakan gratis karena kita cuma butuh media online-nya, ya. Bisa pakai website tak berbayar, bisa pakai Facebook, ya seperti itu. Tapi kalau offline seperti contohnya toko, ya, toko, kios, stand gitu, tentu akan membutuhkan modal dong ya. Paling besar pasti dari modal lokasi dulu ya. Kalau tetap modal bahan baku dan sebagainya tentu online dan offline adalah sama, tapi ketika kita katakan lokasi, itu akan berbeda lagi. Oke, kemudian ada jangkauan pemasaran nih. Kalau jangkauan pemasaran untuk offline tentu akan lebih sempit, karena memang hanya di lingkungan itu aja. Kalau memang di food court kan, dia buka usahanya kan, berarti memang lokasi jualannya itu cuma di daerah itu aja, konsumennya memang orang yang datang ke food court aja. Tapi kalau online, ini akan berpengaruh ke bagaimana cara kamu melakukan promosi? Kalau promosinya daerah sekitar Batam, berarti nanti pas kalian lagi beli jasa iklannya di Instagram itu, ya, kalian belinya tuh range-nya sebatam aja, 40.000 gitu contohnya lah ya. Berarti nanti jangkauan konsumen kalian adalah orang-orang Batam. Tentunya akan lebih luas lah ya daripada offline. Kalau kalian belinya itu jangkauan dari promosi kalian adalah seluruhnya, seluruh Indonesia, berarti kalian punya jangkauan makin luas dong, ya. Berarti kalian meraih konsumen itu semakin besar punya potensial, seperti itu, ho. Lalu ada waktu operasionalnya. Kita bisa bilang kalau operasionalnya toko-toko kelontong lah, stand pasti terbatas ya guys, tidak bisa 24 jam. Kalau online dia bisa tiap hari. Cuman memang, kalau kita katakan, eee usaha online ini dia akan, terbatasnya itu di customer service-nya yang secara langsung bisa jawab pertanyaan. Tapi kalau seandainya mau pesan, mau ini, mau itu, tentu bisa 24 jam, contohnya Shopee. Kalian tengah malam mau belanja juga bisa, oke. Cuma kalau misalnya tiba-tiba pas kalian lagi bayar, terus uang kalian sangkut, nah customer lainnya itu belum tentu bisa online di jam segitu, contoh jam 4 malam, seperti itu. Kemudian sistem pemasarannya, kalau online itu biasa nggak gitu rumit ya, guys. Karena nggak harus keluar banyak uang untuk cetak brosur, paling ya pakai promosi media sosial gitu loh. Nah, kalau offline ya pasti agak butuh ya, usaha dan effort lebih ya, seperti apa nih, cetak brosur lah, terus bagi sampel lah. Cuma kalau kalian lihat di saat-saat seperti ini tentu yang paling menguntungkan adalah usaha online ya guys, pasti ya. Nah, kalau jenis produk, oke, kalau untuk segi offline tentunya dia bisa menjual berbagai macam barang.
ya, tapi tergantung loh penyediaan kapasitas tempatnya, apakah bisa tampung banyak gitu punya barang. Sedangkan kalau online bisa saja, bisa lebih banyak, ya. Bisa lebih banyak karena dia langsung usahanya di rumah, mungkin rumahnya besar, kapasitasnya lebih cukup besar daripada stand, ya, daripada yang offline. Kemudian ada namanya jumlah persediaan produk seperti yang tadi, kalau seandainya kamu katakan dia online, ya, dia harus, bagaimana ya, lebih menyediakan, karena kan dia namanya sistemnya 24 jam ya. Kalau seandainya dikatakan tidak cukup, ya berarti dia harus mencantumkan kata PO, artinya apa? Dia harus menunggu dulu terlebih dahulu. Nah, kalau offline, dia harus tersedia saat itu, oke. Kalau seandainya online memang tidak perlu tersedia saat itu juga, karena kan kita bisa katakan itu PO ya. Tapi kan pasti konsumen maunya cepat, seperti itu. Kemudian ada cara penjualan, kalau penjualan online dan offline kalian tahu lah ya. Kalau online dia lebih terotomatis, kalau offline dia lebih secara tradisional lah, ada tawar-menawarnya. Sistem pembayarannya juga sama, kalau online dia lebih aman. Kenapa? Karena pertama bisa ada refund ya, kalau memang pakai media sosial atau media platform yang membatasi antara penjual dengan konsumen, contohnya Shopee, Tokopedia, Lazada, seperti itu. Nah, jadi proses pembayarannya lebih aman. Uangnya itu nggak langsung dikasih ke penjualnya, tapi penjualnya harus kasih resi dulu, kemudian harus ada tanda produknya udah sampai, baru boleh dirilis uangnya. Sedangkan kalau offline harus hati-hati loh, karena belum tentu uang yang diterima itu adalah uang asli, karena banyak sekali kasus penipuan uang palsu ya. Jadi sebagai penjual harus benar-benar pintar. Untuk tenaga kerja dan pembukaan cabang, sama saja, intinya apa? Seandainya memang usahanya lebih besar, tentu tenaga kerjanya akan semakin banyak. Kalau usahanya kecil, ya udah nggak usah loh, seperti itu ya, tergantung ya. Kemudian kalau pembukaan cabang ya, bisa buka cabangnya lewat website loh, jadi bisa saja websitenya nanti dia jualannya di sini, di sana gitu ya. Kalau pembukaan cabang offline dia lebih nampak jelas, seperti apa? Contohnya seperti Ayam Geprek Bensu ya, yang punya Ruben Onsu artis, di mana dia bisa buka cabang di Batam, kemudian ada di Jakarta, ada juga di Padang, di Makassar, seperti itu. Jadi kalau kalian mau bilang pembukaan cabang, tentu akan lebih nampak pada usaha yang segi offline, oke? Nah, jadi apa sih keuntungannya media promosi offline dan online? Kalau kita katakan keuntungan ya, yang kalau secara langsung ya pastinya apa sih? Pastinya langsung bisa adanya hubungan atau bisa adanya interaksi komunikasi ya. Jadi saat itu juga konsumennya bisa paham, saat itu juga kita bisa melihat feedback konsumen seperti apa, dan saat itu juga kita bisa lihat keputusan konsumen seperti apa. Itu keuntungannya dari secara langsung, oke? Nah, kalau secara offline, apa sih keuntungannya? Ya, keuntungannya tentu dapat menjangkau lebih banyak konsumen ya, dalam waktu yang lebih lama lah. Tapi memang kekurangannya dari offline itu apa sih? Biayanya lebih mahal. Kalau online-nya jelas pasti lebih murah dong, ya. Cuman media online ini dia akan menemukan namanya titik jenuh. Ketika dia terlalu banyak promosi yang itu-itu aja, dengan media platform itu-itu aja ya, dengan cara yang sama tentu akan menemukan titik jenuh. Makanya harus berhati-hati. Itu adalah keuntungan dari media promosi secara langsung, offline ataupun online. Oke, sekian dari penjelasan saya. Silakan kalian tonton juga. Saya ada kasih kalian linknya ya nanti ya. Ditonton bagaimana sih cara menentukan media promosi. Kemudian, terima kasih. Silakan kalian kerjakan Google Form 10 soal. Jika nilai kalian di bawah 65, 64,5 gitu ya, itu tetap tidak lulus. Jadi silakan kalian langsung kerjakan ulang saat itu juga. Maksimal 3 kali aja ya. Nah, kalau kalian udah dapat nilai 80, tidak perlu dikerjakan lagi. Itu tandanya kalian sudah lulus. Oke, sekian dari pelajaran hari ini. Terima kasih. Nanti minggu depan kita akan adakan sesi tatap muka. Sampai jumpa semuanya.